Baik, minggu kemarin saya tidak bisa memberikan materi karena saya ada pengabdian di Cibaduyut. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi. Terakhir materi saya minta kalian mereview video tentang praktek persidangan pidana, dan terakhir itu kemarin sudah mau masuk pada sesi eksepsi. Benar nggak, Grace? Iya, betul, Pak. Betul ya? Oke. Nah, pertanyaan saya, kalian harus paham dalam setiap sesi persidangan, baik perdata, pidana, PT UN, agama, dan sebagainya, ada sesi-sesi yang wajib hukumnya ada, dan ada sesi-sesi yang tidak ada pun tidak masalah. Nah, bagaimana membedakan? Yang wajib itu berarti harus dilakukan oleh pihak yang memang sudah waktunya dalam sesi itu. Tetapi kalau itu tidak wajib, artinya jika pihak itu tidak melakukan sesi tersebut, maka persidangan akan dilanjutkan. Nah, ini harus kalian pahami nih. Kalian terkadang hanya tahu urutannya, tahu tahapannya, tapi terkadang kalian tidak bisa mengidentifikasi apakah tahapan ini wajib hukumnya atau tidak. Berarti kalau tidak wajib berarti hak. Artinya hak itu bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Paham sampai sini ya? Oke, kita review dari awal. Ini hukum acara pidana. Nanti dalam penjelasannya nanti saya akan bandingkan dengan hukum acara lain sehingga kalian punya pengetahuan yang lebih. Dalam pidana, tahapan yang pertama mulai apa dalam persidangan? Evan. Iya, Pak. Dalam persidangan pidana, tahapan yang pertama kali apa? Sesi pertama kali dalam persidangan pidana apa, Evan? Protokol persidangan, memeriksa ruang persidangan, Pak. Enggak, itu ibaratnya apa namanya? Belum masuk pokok perkara. Ini sidang pemeriksaan pokok perkara. Yang pertama kali apa? Tahapan pertama. Ayo fokus, 7:30 nih. Makanya kalau 7:30 jangan begadang dan cepat tidur. Bangun pagi, ku terus mandi. Jangan lupa sarapan pagi, biar konsen. Ini saya lihat ada beberapa orang yang belum mandi nih, kelihatan dari muka nih. Cang, tahapan pertama dalam sesi persidangan pidana. Pembacaan dakwaan oleh JPU, Pak. Suaranya kecil. Pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Oke, nah pertanyaan saya, apakah sesi ini termasuk sesi yang wajib atau tidak? Grace, apa Grace? Wajib, Pak, karena kan di sini JPU itu membuktikan adanya kesalahan dari dari pihak yang bersalah. Jadi kan siapa yang mendalilkan dia membuktikan, jadi wajib gitu, Pak. Oke. Kalau dakwaan Neng, kita belum bicara masalah pembuktian. Masalah pembuktian masih ini dakwaan. Ya. Siapa yang tahu surat dakwaan itu apa? Dakwaan itu kan dasar JPU mengajukan persidangan kan, tuntutan kan? Dan dokumen itulah yang menjadi dasar hakim untuk memeriksa terdakwa. Bagaimana mungkin hakim akan memeriksa terdakwa kalau tidak ada surat dakwaan? Benar nggak? Masuk akal nggak, Alexander? Masuk akal kan? Artinya sesi pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu wajib hukumnya. Tidak mungkin tidak ada sidang pidana. Tidak mungkin ada sidang pidana kalau tidak ada pembacaan dakwaan. Karena dasar dari pemeriksaan majelis hakim itu adalah surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Saya balik lagi ke Evan. Van, isi surat dakwaan itu apa, Van? Isi surat dakwaan teh apa, Van?
eh, tindak pidana yang dilakukan, bukan Pak? Yang dilakuin sama si tersangkanya Pak? Sama siapa tersangkanya Pak? Kalau kita sudah bicara pada penuntutan, jadi tidak ada lagi yang namanya tersangka. Tersangka itu terminologi kalau kita berada dalam proses penyidikan. Kalau sekarang sudah masuk dalam penuntutan di pengadilan, namanya lagi bukan tersangka, tapi apa? Namanya dakwaan, berarti Dakwaan Pak. Ya. terdakwa. Inti dari surat dakwaan apa, Tuen? Ini Pak, poin-poin pelanggaran hukum yang dilanggar, Pak. Apa? Poin-poin pelanggaran hukum yang terdakwa lakukan. Yang lebih konkret apa, Alexander? Ayo, ini masih pagi nih, belum fokus kalian nih. Apa, Alexander? Ya, dasar-dasar yang digunakan jaksa untuk ini menuntut terdakwa kan Pak. Dalam intisari dalam dakwaan itu adalah terdapat pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang akan dibuktikan nanti dalam proses pembuktian oleh JPU. Kan gitu kan? Selain pasal-pasal, maka dalam surat dakwaan itu juga berisi identitas termasuk kronologis, baik yang mengandung tempus delicti maupun locus delicti. Itulah intisari dari surat dakwaan. Berarti kita fix surat dakwaan adalah sesi wajib yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam setiap sidang pidana. Setelah dakwaan, sesi berikutnya apa? Senando. Setelah dakwaan apa? Senando. Jawaban dari terdakwa, Pak. Jawaban dari dakwaan itu apa? Halo. Sebentar, Pak. Lagi mencoba mengingat kembali, Pak. Yemima? Setelah dakwaan apa? Eksepsi bukan Pak? Eksepsi. Ditanya mau aktivitas tidak? Yes, eksepsi atau tangkisan atau keberatan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini pertanyaan saya nih. Ulfa, eksepsi itu hak atau kewajiban? Menurut saya sih hak. Hak. Kenapa hak? Karena kan, bentar Pak, karena jadi pada gugup kalian ini. Kan gak wajib, itu kan hak dari terdakwanya Pak. Kalau misalnya kayak di surat surat dakwanya itu ada kesalahan misalnya Pak. Nah, itu bisa si terdakwanya mungkin bisa mengajukan keberatan gitu. Nanti terus itu ada putusan, baru nanti ada yang putusan salah Pak. Gitu Oke. Berarti intinya eksepsi itu adalah hak. Iya, Bisa Pak. diajukan, bisa tidak oleh terdakwa. Iya Pak. Oke, saya minta pendapat lain. Coba, Dahner, Anda setuju nggak pendapat Ulfa bahwa eksepsi dalam persidangan itu hak? Bisa diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, atau ya udahlah nggak usah ajuin eksepsi aja, lanjut aja ke tahapan berikutnya. Gimana Dahner? Menurut saya sebenarnya eksepsi bisa ada bisa tidak Pak, tapi seperti kalau nggak salah Bapak pernah bilang kalau diberikan kesempatan gitu kan untuk memberi tanggapan kenapa tidak dipakai gitu. Oke, yes. Berarti kalian sudah paham. Eksepsi itu kan tujuannya untuk menangkis. Untuk, ya kan?
keberatan terhadap isi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Logika sederhananya, ketika dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sebuah persidangan pidana, kalau tidak ada hal yang perlu dikritisi, kalau tidak ada hal sesuatu yang mengandung cacat formil maupun materi dalam eksepsi dalam surat dakwaan, kenapa juga harus diajukan eksepsi? Kan gitu kan? Berarti fix kita simpulkan bahwa eksepsi itu adalah hak. Bisa diajukan, bisa juga tidak. Apa buktinya? Ketika terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi walaupun sudah ditawarkan oleh majelis hakim, maka persidangan akan tetap dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Itu berarti cara untuk menentukan hak atau wajib, kan gitu kan? Paham sampai sini? Apa sih Pak contoh eksepsi? Nah, kita banyak mengetahui banyak contoh-contoh eksepsi dalam pidana. Yang pertama adalah terkait masalah kompetensi. Apakah ini benar disidangkan dalam pidana? Kemudian berikutnya adalah hak menuntut, kewenangan menuntut, gugur apa tidak. Bagaimana mungkin ada dakwaan ketika terdakwanya sudah meninggal dunia? Paham sampai sini? Begitu juga terkait dengan nebis in idem, bagaimana mungkin sebuah perkara yang sudah ada kekuatan hukumnya, putusan berkekuatan hukum tetap, kemudian dibuka kembali, kan tidak mungkin, namanya nebis in idem. Nah, contoh-contoh eksepsi inilah. Terus kemudian ada yang disebut dengan eksepsi di mana dakwaan dianggap obscure libel atau tidak jelas. Kemudian ada cacat formil, cacat materialnya tidak jelas, tempus sama lokus deliktinya dan sebagainya. Nah, kalau memang seandainya kita melihat bahwa ada hal yang perlu atau patut kita kritisi dalam surat dakwaan, maka hak kita mengajukan eksepsi. Paham sampai sini? Tapi ketika kita melihat, kita rinci eksepsi-eksepsi yang diizinkan dalam hukum acara pidana, kewenangan mengadili, menuntut gugur, nebis in idem, terus kemudian terdakwanya masih hidup atau meninggal, kemudian cacat formil, cacat material, dan sebagainya. Jika semuanya itu tidak ada yang terdapat dalam dakwaan, ngapain juga ajuan eksepsi? Pak, tapi kalau kita mengajukan eksepsi, sekedar untuk membuktikan bahwa kita kerja di depan klien, ya nggak masalah. Cuman pasti konsekuensinya akan ditolak. Benar nggak? Paham sampai sini ya? Saya berapa kali sebagai penasihat hukum ketika saya menerima berkas dakwaan dari klien saya atau dari JPU, kemudian saya mengatakan kepada klien saya, Pak, setelah saya melihat bahwa dakwaan ini sudah benar, tidak ada lagi hal yang perlu kita kritisi. Bapak mau kita tetap mengajukan eksepsi atau tidak? Terus ditanya sama lawan, Bapak ya kalau ditanya sama klien saya, kalau Bapak mengajukan eksepsi, eksepsinya apa ya? Paling kalau biar dalam tanda kutip gagah-gagahan, biar kelihatan keren-kerenan, ya paling kita mengajukan eksepsi bahwa dakwaan obscure libel. Kan gitu kan? Ujung-ujungnya tetap ditolak. Karena memang tidak ada hal yang membingungkan. Semuanya sesuai dengan format yang ada. Terus klien tanya, untung ruginya apa Pak? Kalau seandainya kita mengajukan eksepsi, yang Bapak bilang ini pasti ditolak, atau kita lewatin saja eksepsinya. Ujung-ujungnya Pak, saya bilang, kalau kita mengajukan eksepsi, berarti waktu persidangan akan bertambah. Kan gitu kan? Karena kan pasti ada waktu seminggu untuk menyusun eksepsi dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya kita tidak mengajukan eksepsi, berarti kan pemeriksaan langsung pada tahapan berikutnya. Berarti ada pengurangan waktu dalam pemeriksaan di pengadilan. Dan itu akan berkaitan dengan masa tahanan atau masa pemeriksaan Bapak selama di pengadilan. Jadi gimana menurut Pak Arman, kata klien saya? Kalau kata saya sih daripada kita mengajukan sesuatu yang tidak jelas, yang pasti kemungkinan besar ditolak, lebih baik eksepsi tidak perlu diajukan. Langsung aja pada tahapan berikutnya. Terus kata siapa? Kata klien saya, silakan Pak Arman kalau memang itu yang terbaik. Nah, jadi sekali lagi eksepsi adalah hak. Monggo diajukan kalau ada hal yang perlu dikritisi, tapi kalau tidak hal yang perlu dikritisi, ngapain diajukan? Ya. Bagi saya ketika eksepsi ditolak, terus dari awal sudah diprediksi, ngapain? Bagi saya. Tapi bagi lawyer lain, penasihat hukum yang lain, biar terkesan gagah-gagahan atau terkesan ada kerjaan dan sebagainya, udah ajukan eksepsi. Padahal substansi dari eksepsi sendiri tidak ada. Jadi fix ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan
mahasiswa universitas lain, ngobrol dan sebagainya, bicara tentang eksepsi dan sebagainya, kalian harus sudah punya jawaban bahwa eksepsi itu adalah hak, tidak wajib, bisa diajukan oleh penasihat hukum atau terdakwa atau tidak diajukan. Ya, oke. Jika ada eksepsi, maka ini pertanyaan berikutnya ya. Jika ada eksepsi, maka berikutnya tahapannya apa? Cang. Tahapannya apa, Cang? Jika ada eksepsi. Putusan sela, Pak. Putusan sela. Putusan sela ini juga ada dua. Tergantung dari jenis eksepsinya. Jika eksepsinya terkait dengan kewenangan mengadili, berarti kewenangan absolut, maka wajib hukumnya hakim memberikan putusan sela apakah perkara ini lanjut atau tidak. Ketika eksepsinya diterima terkait dengan kewenangan mengadili, maka otomatis perkara dihentikan pemeriksaan. Benar nggak? Paham sampai sini? Tapi ketika hakim mengatakan bahwa ternyata kewenangan mengadili tidak ada yang salah, pengadilan pidana tetap mempunyai hak untuk mengadili. Artinya kewenangan absolut sudah benar. Berarti eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya ditolak. Konsekuensinya apa? Pemeriksaan lanjut. Oke, ini paham sampai sini? Nah, ketika ada eksepsi yang lainnya, ada juga putusannya itu tidak langsung menghentikan pemeriksaan, tetapi kata hakim putusan sela atau terhadap eksepsi atau putusan sela terhadap pengajuan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya akan dibacakan bersamaan dengan putusan akhir. Makanya kalau kalian pernah lihat putusan pengadilan pidana, di situ kan eksepsi, kan gitu kan? Sebelum masuk pada pokok perkara, eksepsi. Eksepsi dari itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi tergantung. Kalau eksepsinya terkait dengan kewenangan mengadili, maka harus diputuskan saat itu juga. Apakah perkara dilanjut apa tidak. Tapi kalau berkaitan dengan masalah lainnya, bisa dibarengin dengan pembacaan putusan akhir. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Putusan sela sudah. Anggap bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak lawan ditolak. Eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa atau penasihat hukumnya ditolak. Berarti konsekuensinya apa? Perkara jalan terus. Sampai sini paham ya? Nah, Maria Rahel, ketika perkara jalan terus setelah eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, sesi berikutnya apa? Dalam hukum acara pidana. Apa Maria? Maria. Sesi berikutnya apa? Suara kayak transformer robot. Reska. Sesi berikutnya apa Reska? Reska, mana Reska tadi? Sesi berikutnya apa? Nggak ada lagi. Visilius, Geraldi. Iya, Pak. Sesi berikutnya apa? Setelah kalau pembacaan putusan sela menolak eksepsi. Sesi berikutnya apa? Pemeriksaan saksi bukan, Pak? Secara umum, apa? Tahapan berikutnya adalah apa? Kamu kenapa kameranya nggak di-on? Kalau di-on agak putus-putus, Pak. Gangguan sinyal. Oke. Lain kali cari sinyal yang baik ya. Ini jadi alasan 1000 umat kalau dalam pandemi seperti ini online gitu, alasan sinyal. Ulfa, tahapan berikutnya apa Ulfa? Pembuktian, Pak. Pembuktian. Oke, pembuktian. Kalau kita bicara pembuktian, ini sesi wajib apa tidak wajib? Grace. Wajib, Pak. Wajib. Kenapa? Wajib. Kenapa wajib? Ya.
Karena kan JPU, terutama dari JPU-nya Pak, karena harus membuktikan kalau terdakwanya itu mempunyai kesalahan tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Oh, Jadi wajib Pak. jelas. Yes. Pembuktian adalah tahapan yang sangat penting dalam sebuah pemeriksaan di pengadilan. Kenapa? Dari hasil pembuktian inilah hakim bisa menentukan apa putusannya. Kan gitu kan? Dari hasil pembuktian ini hakim bisa mengambil kesimpulan apakah dakwaan yang dibacakan oleh jaksa di awal persidangan itu terbukti atau tidak. Ya. Paham sampai sini? Begitu juga dalam hukum acara perdata. Ketika pembuktian dilaksanakan, hakim dapat menentukan apakah dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya itu bisa dibuktikan apa tidak. Atau sebaliknya, dalam pembuktian ini justru tergugat bisa membuktikan bahwa dalil-dalil penggugat dalam hukum acara perdata itu tidak benar. Atau dalam pembuktian justru penasihat hukum atau terdakwa bisa membuktikan bahwa dalil-dalil dakwaan dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak punya dasar yang akurat. Nah, inilah makanya kenapa dalam sesi pembuktian ini sangat penting. Karena pentingnya tidak mungkin tidak ada pembuktian dalam setiap sesi persidangan. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, kalau bicara pembuktian, berarti kalau kita bicara hukum acara pidana, bukti yang paling kuat apa? Berdasarkan pasal 184 KUHP. Apa? Clara. Mana Clara tadi nih? Kelihatan di layar mana tadi? Pak. Apa Clara? Bukti terkuat dalam pasal 184 KUHP. Apa? Keterangan saksi ya Pak? Yes, keterangan saksi. Keterangan saksi adalah alat bukti terkuat dalam hukum acara pidana. Kita bandingkan dengan dalam hukum acara perdata, bukti terkuat apa, Alexander? Surat-surat ya Pak, perdata. Oke, keterangan surat ya atau bukti tertulis ya. Ini ya. Ada perbedaan mendasar. Ketika kita bicara pidana, maka saksi yang berada urutan paling atas. Tapi ketika kita bicara perdata, kita bicara PT-UN, kita bicara agama, maka yang paling tinggi itu adalah keterangan surat. Oke, keterangan saksi adalah alat bukti paling tinggi, paling di atas dalam pasal 184 KUHP. Ulfa, siapa yang mengajukan saksi terlebih dahulu? Apakah JPU atau terdakwa? Atau terdakwa dan penasihat hukumnya? Yang mengajukan JPU, Pak. Kan dia JPU. Kenapa JPU mengajukan saksi terlebih dahulu? Kan JPU kan ada beban pembuktian, Pak. Jadi harus ngebuktiin dulu gitu. Oke. Ada asas yang mengatakan siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Kan gitu kan? Dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata, siapa yang kalau dalam hukum acara pidana, siapa yang menuntut berarti dia yang harus membuktikan. Tetapi dalam hukum acara perdata, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Artinya, dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana, beban pembuktian ada di tangan JPU atau penggugat. Berarti, yang pertama kali mengajukan alat bukti dalam hukum acara pidana adalah JPU. Oke? Sander paham ya, Alexander ya? Oke. Nah, ada 5 alat bukti dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah saksi, kedua adalah ahli, keterangan ahli, ketiga surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, dalam proses pembuktian, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan bukti, baik saksi atau ahli, ya kan? Atau tambahan bukti tertulis lainnya. Nah, pertanyaan saya, kok ada kata tambahan bukti tertulis lainnya? Kenapa tidak dibilang
mengajukan saksi, mengajukan ahli, mengajukan bukti tertulis. Grace, apa Grace? Dari pernyataan saya tadi kan pasti ada perbedaan. Kata Pak Arman tadi, kalau saksi diajukan, ahli diajukan. Terus kalau ada tambahan bukti tertulis, silahkan ajukan lagi. Nah itu kenapa tuh ada perbedaan ketika menyebutkan saksi, ahli, dan keterangan tertulis. Keterangan bukti tertulis. Kenapa? Ya kan untuk surat dan bukti tertulis lainnya diajukan lagi ya Pak, karena sebelum itu udah ada di kepolisian surat-suratnya Pak, mengenai surat ya, karena di proses penyidikan ya. Dalam hukum acara pidana ketika proses penyidikan itu surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sudah disita oleh penyidik untuk memperkuat pemeriksaannya, sehingga ketika di pengadilan jarang dalam hukum acara pidana mengajukan bukti baru. Ya, kecuali bukti itu didapatkan setelah proses penyidikan. Nah, itu baru. Tetapi kalau seandainya itu sudah ada dari awal, pasti surat itu sudah disita oleh penyidik untuk mempermudah pemeriksaan. Beda halnya ketika kita belajar hukum acara perdata. Bukti tertulis sebagai alat bukti terkuat dalam hukum acara perdata baru diajukan ketika proses pembuktian dilakukan dalam persidangan. Ini yang harus kalian pahami nih. Tertulis di pidana itu sudah ada sejak penyidikan dan itu disita untuk mempermudah pemeriksaan. Tetapi dalam hukum acara perdata, bukti tertulis itu baru diajukan ketika proses pembuktian. Paham di sini? Makanya kata saya, dalam sidang online seperti sekarang ini, pidana bisa jalan terus. Kenapa? Karena tidak perlu lagi membuktikan keautentikan dari sebuah dokumen. Karena dokumen itu sudah disita dari awal, dari proses penyidikan. Beda halnya ketika kita berbicara hukum acara perdata, sidang perdata. Susah dan mungkin sangat sulit dilaksanakan sidang online. Karena bagaimana mungkin membuktikan data, membuktikan surat, membuktikan bukti tertulis, itu sah, valid, asli apa tidak secara online. Kenapa? Karena dokumen itu baru dimunculkan ketika sesi pembuktian. Paham nggak di sini ya? Jadi kalau seandainya kalian diskusi, mungkin nggak perdata dilaksanakan secara online dari awal sampai akhir. Susah. Susahnya gimana? Ketika mengajukan bukti tertulis, bagaimana caranya menentukan bukti tertulis itu sah, valid, asli atau tidak? Ketika semua dilaksanakan secara online. Tapi Pak, dalam pidana bisa online. Bisa, kenapa? Karena bukti tertulis itu sudah diambil, sudah disita dari proses penyidikan di awal. Sehingga dalam persidangan, terkadang tidak perlu lagi menampilkan bukti yang sudah ada. Kecuali mengajukan bukti yang baru secara tertulis. Itu pun seminggu atau H-3 atau sebelum persidangan pembuktian tertulis, itu sudah dikasih kepada majelis hakim dan kepada pihak lawan. Paham sini? Paham ya? Jadi itu tuh perbedaan mendasar antara pembuktian dalam perdata dan pembuktian dalam pidana, khususnya terkait dengan bukti tertulis. Yuk, kita keluar dulu terus langsung gabung ya.